Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tawil, NIM 2281131010. Mata kuliah kelas A21, mata kuliah literasi digital kitab kuning. Pada video kali ini saya akan melaksanakan sebuah tugas atau tugas perbaikan jawaban ujian akhir semester. Baiklah, kita akan membahas terkait adab-adab tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau hendak tidur, maka hamparlah hamparanmu dalam keadaan menghadap kiblat dan tidurlah dalam keadaan mengiringkan badan ke sebelah kanan seperti berbaring orang yang mati di liang lahat. Dan ketahuilah bahwasanya tidur itu seumpama mati dan bangkit daripada tidur itu seumpama bangkit daripada kubur pada hari kiamat nanti. Siapa tahu barangkali rohmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika engkau tidur pada suatu malam. Oleh karena itu bersedialah engkau untuk memenuhi Tuhanmu dengan engkau tidur dalam keadaan suci dan wasiatmu ada tersimpan di bawah bantalmu. Hendaklah engkau tidur dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa dan meminta ampun daripada segala kesalahan, dan dalam keadaan engkau berazam bahwa engkau tidak akan mengulangi lagi sembarang maksiat yang pernah engkau kerjakan, dan berazamlah untuk membuat kebaikan kepada seluruh orang Islam jikalau Allah membangkitkan engkau pagi hari esok. Hendaklah engkau ingat bahwasanya pada suatu masa nanti jasadmu akan terbujur sejuk di liang lahat. Engkau akan tinggal di sana bersendirian. Tiada siapa yang mau bersamamu kecuali hanya amalanmu, dan tiada yang berfaedah di kala itu kecuali hanya usahamu. Dan janganlah engkau merangsang nafsumu untuk tidur lebih awal dengan mempersiapkan hamparan yang empuk, karena tidur adalah mengosongkan bagi makna kehidupan, kecuali apabila engkau melihat bahwa jagamu itu merusak akan agamamu, maka ketika itu tidurmu adalah lebih selamat bagi agamamu. Dan ketahuilah bahwasanya siang dan malam itu hanya 24 jam. Maka janganlah engkau tidur pada waktu siang dan malam lebih dari 8 jam. Karena jikalau engkau berumur 60 tahun, maka memadailah engkau telah mensia-siakan daripada umurmu itu sebanyak 20 tahun, sepertiga daripada umurmu. Sebelum engkau tidur, hendaklah engkau mempersiapkan miswakmu, alat bersiwak seperti berus gigi dan seumpamanya, dan hendaklah engkau siapkan air untuk bersuci, dan berazamlah ketika hendak tidur untuk engkau bangkit di tengah malam atau sekurang-kurangnya di akhir malam sebelum waktu subuh, karena 2 rakaat di tengah malam itu merupakan suatu perbendaharaan daripada perbendaharaanmu kebaikan. Maka hendaklah engkau membanyakkan perbendaharaanmu untuk menghadapi hari kefakiranmu, dan harta pada dunia ini sedikit pun tidak akan berguna bagimu apabila engkau telah mati. Dan baca olehmu ketika hendak tidur Bismika Rabbul wada'tu jambi wabismika arfa'uhu fa'ifril zanbi Allahumma kini azabaka bauma ta'asu ibadaka Allahumma bismika ahbar wa ummatu wa uzubika Allahumma minyasar kulizi. Syarang wa min syarqul zaiti anta akhiza binasatiha inna rabb ala siratim mustaqim Allahumma anta awala falisha fablakasa wa anta akhiru falaisa ba'daka syara'an wa anta zahiru falaisa farakak fawqaka sya'an wa anta abatinul falaisa zunaka syai'an. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffa
tawafaha laka ma'a tu'atuha wa mahyaha in amatunha faghfirulha wa in baitaha fahfazaha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Allahumma inni as'aluka fahwa wa afiyati Allahumma ay kizni fiz abahasa'ati ilaika wastagmilni bi uhabun amali ilaika hatu takar bani ilaika wal zulfar wata ba'dan nai an sakhatika bungda asaluka fatu'ti bani wastagfiruka firali wa ud'uka fatastajib li. Artinya, ya Allah, dengan namamu aku letakkan lambungku ini dan dengan namamu pula aku mengangkatnya, maka ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada siksaanmu di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan, dengan segala yang mempunyai kejahatan daripada kejahatan segala makhluk yang melata di atas muka bumi. Ini yang engkau menguasai ubun-ubunnya, sesungguhnya Tuhanku adalah di atas jalan yang lurus. Ya Allah, engkaulah yang permulaan, maka tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau yang akhiri, maka tidak ada selepasmu, dan engkaulah yang zahir, maka tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkaulah yang batin, maka tidak ada sesuatu di bawahmu. Ya Allah, engkaulah yang menciptakan diriku dan engkau pula yang berkuasa mematikannya, maka terserah kepadamu untuk mematikannya, untuk menghidupkannya. Jikalau engkau mau mematikannya, maka ampunilah baginya, dan jika engkau mau menghidupkannya, maka peliharalah akan dia seperti engkau memelihara hamba-hamba yang soleh. Ya Allah, aku memohon dan memohon akan engkau akan memaafkan dan keafiatan. Ya Allah, kejutkanlah aku pada sebaik-baik masa kepadamu, dan pergunakanlah diriku pada sebaik-baik amalan sisimu, sehingga engkau hampirkan kepadamu, dan engkau jauhkan aku daripada kemarahanmu. Ya Allah, aku meminta akan dikau, maka engkau memberi, akan meminta ampun akan dikau, maka engkau pun mengampuni akan dosa-dosaku, dan engkau berdoa akan dikau, maka engkau perkenankan segala doa. Setelah itu hendaklah engkau membaca ayat kursi dan amanah Rasul sampai ke akhir surah Al-Baqarah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan surah Al-Mulk. Berusahalah engkau tidur di dalam keadaan berzikir dan dalam keadaan suci, maka siapa yang mengerjakan yang demikian, itu niscaya rohnya di atas arasy akan ditulis seperti orang yang bersembahyang sampai masa ia bangun dari tidurnya. Apabila engkau bangun dari tidur, maka kerjakanlah seperti apa yang telah disebutkan sebelum ini, dan kenali olehmu mengikut tertib amalan yang telah disebutkan ini sehingga sampai ke akhir hayatmu. Dan apabila engkau merasa payah untuk mengikali tertib amalan-amalan itu, maka bersabarlah.
engkau seperti sabarnya orang yang sakit menelan obat yang pahit karena mengharapkan sembuh, dan renungkanlah betapa pendeknya umurmu. Walaupun engkau terpaksa hidup di dalam keadaan susah selama 100 tahun, maka itu adalah masa yang singkat bila dibandingkan dengan kehidupanmu yang kekal abadi di negeri akhirat kelak. Dan engkau pikirkan betapa engkau boleh bersabar di dunia ini, menahan derita dan kesusahan serta kehinaan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun karena hanya menghendaki kerehatan 20 tahun misalnya, maka betapa engkau tidak sabar menahan sedikit kesusahan yang akan menghasilkan kebahagiaan yang abadi yang ada kesudahannya itu. Dan janganlah engkau panjangkan angan-anganmu nanti, engkau akan merasa malas daripada berbuat ibadah. Bahkan hendaklah engkau pikirkan bahwa kematianmu itu sangat dekat sekali kepadamu, maka katakanlah di dalam hatimu, bersabarlah engkau hari ini, mungkin engkau akan mati pada malam nanti, dan bersabarlah malam ini, mungkin engkau akan mati pada besok pagi. Karena mati tidak datang pada masa yang tentu dan dalam keadaan yang tertentu, dan ataupun pada umurmu yang tertentu, kematian pasti akan datang. Oleh itu, bersiaplah untuk menghadapinya dalam suatu kepastian pula, dan bersiap-siaplah untuk menghadapinya adalah lebih utama daripada bersiap-siap untuk mendapat kebahagiaan dunia. Bukankah engkau memang sudah mengetahui bahwa engkau tidak akan lama hidup di dunia ini? Barangkali engkau umurmu hanya tinggal 1 hari atau hanya sekali bernafas sahaja lagi. Begitulah hendaknya engkau menasihati dirimu setiap hari, karena jikalau engkau tidak mengandaikan mati itu dekat kepadamu, bahkan engkau mentakdirkannya bahwa mungkin engkau akan hidup 50 tahun lagi, lalu engkau mau menyuruh dirimu berbuat taat, sudah pasti dirimu tidak akan patuh kepadamu dan pasti akan menolak nasihatmu dan merasa berat untuk mengerjakan ketaatan. Maka paksakanlah dirimu untuk mengerjakan ketaatan, niscaya engkau akan bergembira ketika engkau mati nanti dengan kegembiraan yang tidak ada kesudahannya. Tetapi jika engkau suka menangguhkannya ketaatan dan tidak mengambil berat masalah ini, pasti akan menyesali, karena kematian akan datang menemuimu pada masa yang tidak disangka-sangka. Ketika engkau pasti akan menyesal dengan penyesalan yang tiada ada kesudahannya, dan hendaklah engkau selalu mengingati suatu pepatah Arab, wa inda sanbahi yuhmadu qaumus sur, dan di waktu pagi akan dipuji kumpulan yang telah berjalan pada malamnya. Dan apabila engkau sudah mati, barulah segala apa yang aku sebutkan ini menjadi suatu kenyataan, seperti firman Allah, wala alamu lamunna naba'ahu ba'dahin, dan selagi akan kamu ketahui kebenaran yang dikabarkan kepadamu pada suatu masa kelak. Surah Sad ayat 88. Setelah kami selesai menyebutkan susunan wiridmu ini, maka akan kami sebutkan pula kaifiat untuk engkau sembahyang, puasa dan adab-adabnya, sembahyang berjamaah serta adab-adab sembahyang berjamaah. Demikianlah pembahasan terkait adab-adab melaksanakan ketaatan. Mohon maaf apabila dalam membawakan atau membahas materi ini saya tidak membaca kitab kuning, karena pada dasarnya saya belum mengetahui cara membaca kitab kuning, dan baru pada kali ini saya mendapatkan mata kuliah terkait kitab kuning, dan saya belum memahami cara membaca kitab kuning. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.